Cerita sedikit boleh, Mas? Dipegang, kalau dipegang. Jadi begini, Pak, banyak juga boleh. Panas ini nanti. Panas. Ibu, dulu saya ketika masih kecil, masih SD, sering berantem, sering berkelahi, sering bertinju sebetulnya. Karena idola saya waktu itu namanya Muhammad Ali. Petinju, itu idola saya itu. Jadi kemana saja saya melihat seperti orang mau ditinju. Berantem terus di mana-mana. Orang tua saya agak repot. Lalu mereka tahu ini anak punya ada energinya agak lebih. Jadi kemudian dia bilang boleh kami kalau naik sepeda itu hanya boleh di kampung. Kampung itu artinya jalannya bukan aspal, jalan tanah. Lalu ibu saya, ayah saya bilang, Anis boleh naik sepeda, syaratnya hanya kalau pergi ke perpustakaan. Kira-kira 4 km di rumah kami. Jadi saya akhirnya suka naik sepeda pergi jauh ke perpustakaan. Bukan karena suka baca buku, karena saya ingin naik sepeda jauh. Bukan baca buku, nggak ada minat baca buku. Saya ingin naik sepeda jauh, saya ingin naik sepeda di atas aspal. Karena anak-anak lain tidak boleh naik sepeda di atas aspal. Semuanya boleh naik sepedanya di jalan tanah. Jadi saya bolak-balik ke perpustakaan. Dan ketika bolak-balik ke perpustakaan itu saya selalu pilih buku-buku biografi. Yang tanpa saya sadari, buku-buku yang saya baca itu dan betul-betul berkesan sekali adalah pribadi-pribadi yang berasal dari ranah Minang. Saya baca tentang Agus Salim, sampai bukunya digonta-ganti. Saya pinjam lagi Agus Salim. Dan di situ Agus Salim menceritakan tentang Ngare Sianok. Saya sampai terkagum-kagum, belum pernah membayangkan, belum pernah lihat seperti apa Ngare Sianok itu diceritakan. Lalu diceritakan juga Jam Gadang di situ. Nah, saya baca tentang Sultan Syahrir, saya baca tentang Muhammad Hatta, sehingga begitu banyak pribadi-pribadi pejuang waktu itu yang menjadi inspirasi. Sampai akhirnya saya ingin sekali datang ke Sumatera Barat. Keinginan itu tercapai ketika kuliah. Saya menabung khusus untuk bisa berangkat sampai ke Bukit Tinggi. Saya naik bis dari Padang sampai ke Bukit Tinggi. Dan sampai di sana saya lihat Jam Gadang yang saya impikan itu ternyata tidak sebesar imajinasi saya. Gitu. Saya bayangkan Jam Gadang itu besar sekali, tinggi. Ketika sampai, oh segini ya ukurannya. Gitu. Jam Gadang itu betul, tapi ketika sampai Ngare Sianok saya terdiam di depan itu. Saya bilang, dengan keindahan alam seperti ini tak aneh muncul pujangga-pujangga dahsyat dari tanah ini. Iya, keindahan itu membuat kita memunculkan berbagai inspirasi. Jadi rasa kagum, inspirasi itu datang dari tempat ini. Dan itulah yang membuat kami selalu berkeyakinan bahwa Bondo Kanduang di tanah Minang ini, di ranah Minang ini akan tetap dan terus melahirkan pejuang-pejuang sebagaimana sejarah sudah mencatatnya di masa lalu. Allahu Akbar. Itu kunci. Jadi setiap kali pulang ke sini saya merasakan itu. Lalu beberapa waktu lalu saya salah satu sahabat saya asalnya dari Agam, Kamang. Saya datang ke sana, tinggal di sana, saya bermalam di sana, menginap. Saya merasakan sebuah tempat yang luar biasa. Karena AC-nya sebesar kota. Masya Allah dinginnya, luar biasa di Kamang itu. Dan ketika pagi kita mandi pagi, itu saya baru tahu ternyata kalau mau mandi tidak dingin sebelum subuh katanya. Betul ya? Nah saya keliru di situ. Saya sudah selesai subuh baru mandi. Dan berkesan sekali dinginnya di tempat itu. Jadi saya memiliki kenangan yang khusus di tempat ini. Begitu banyak sahabat teman. Kalau di Jogja namanya Baringin Mudo. Itu adalah organisasi anak-anak mahasiswa berasal dari ranah